Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat Rasul. Bertemu lagi dengan kami di Ortho Podcast. Bahasan kita siang hari ini tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan saya profesi nakes itu terutama ya. Hadir siang hari ini khususon ya digeret ya. Dokter Nostianing SPKFR Konsultan. Selamat siang Dok, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter No. Kemarin baru pulang dari Paris katanya. Kapan-kapan mau ngajak hostnya ke Paris. Sahabat sehat dan teman-teman seprofesi sejawat. Jadi kalau kita lihat atau kita mungkin sudah pernah mengalami kita melayani pasien sebegitu banyaknya sampai beberapa teman kita itu sakit ya Dok ya. Nah, beberapa ada yang sakit punggungnya, ada yang mungkin keluhan-keluhan yang lain. Tentunya itu salah satu risiko yang harus kita terima sebagai pelayan masyarakat ya. Dok, siang hari ini saya dan teman-teman pengen dapat informasi terkait dengan tentunya risiko-risiko yang bisa terjadi pada teman-teman tenaga kesehatan, terutama yang langsung menangani pasien, yang mengangkat pasien, yang memindahkan pasien, atau yang harus memindahkan satu alat untuk tindakan ke pasien. Itu gimana Dok? Ya, terima kasih Pak Karyanto ya dengan kesempatan siang ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing cukup banyak. Sebetulnya kalau tadi yang disebutkan itu khusus untuk yang menangani pasien dalam artian mengangkat dan sebagainya, tapi sebetulnya yang hanya berhadapan dengan pasien itu juga berisiko. Oh, iya. Misalnya petugas pendaftaran, itu sepanjang hari duduk. Oh iya. Ya, itu juga berisiko. Karena memang nyeri punggung bawah itu salah satu risikonya kalau dalam posisi statik. Jadi sebetulnya begini, semua pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Yang kita bahas siang hari ini, risiko cedera muskuloskeletal atau otot, sendi dan tulang. Ya, dan jaringan sekitarnya. Jadi kita tidak akan membahas risiko tertusuk jarum. Nah, itu tidak dibahas. Kena debu. Pasien ya. Batuk. Ya, itu tidak dibahas ya. Jadi sebetulnya ada banyak faktor yang meningkatkan insiden cedera ya. Di antaranya kalau mengangkat beban secara manual. Iya. Mengangkat pasien. Nah, makanya sekarang kan sudah ada berbagai alat untuk membantu bagaimana supaya pasien bisa diangkat dengan baik, tidak nyeri, pasiennya juga yang mengangkat juga tidak nyeri. Iya. Kemudian berikutnya bila pekerjaan ini menimbulkan gerakan yang harus membungkuk yang menekuk, memuntir ini ya. Kemudian ya Bu ya. Mengambil barang. Sih rumangsa nom, sih rumangsa rasa. Kemudian berikutnya pekerjaan yang berulang, repetitif meskipun bebannya ringan. Iya. Berulang-ulang harus ngambil. Itu. Kalau perawat apa ya yang berulang-ulang harus mengambil? Biasanya nggak ada yang terlalu sering sih kalau perawat. Yang instrumen di kamar operasi dari gudang. Ya, tapi kan pelan-pelan ya, maksudnya bukan cepat ya. Iya. Nah, yang berikutnya yang tadi saya sebutkan postur kerja yang statis. Jadi duduk lama. Ada di komputer kan di rumah sakit ini ada banyak teman-teman yang harus berhadapan dengan komputer. Sekarang pun perawat juga berhadapan dengan komputer karena untuk menginput elektronik rekam medik juga harus duduk lama. Ya. Kemudian kalau vibrasi enggak ya, di sini kan enggak ada yang kena getaran ya. Kemudian nekuk badan dalam waktu yang lama dan membungkuk. Nah, ini risiko yang di kamar operasi atau di gigi. Perawat gigi, dokter gigi itu berisiko ya, termasuk lengannya, sikunya juga sering sakit. Kemudian mengangkat beban yang berat secara tiba-tiba. Jadi kalau mau mengangkat pasien yang sekarang kan orang obesitas juga banyak. Kalau pasiennya gemuk ya kita harus ada ancang-ancang dulu untuk mengangkat ya. Terus juga harus dilihat
yang mengangkat juga seberapa. Karena sebetulnya secara umum kalau kita mengangkat beban itu maksimal setengah dari berat badan kita. Wih. Itu kalau hanya sesekali, tapi kalau berulang kali dalam satu hari maksimal 40%. Gitu. Jadi memang kalau pasiennya beratnya 100 kilo, ya nggak mungkin cari perawat yang beratnya 200 kilo ya, susah ya. Harus dibagi. Ada kebutuhan juga. Alat apa yang bisa membantu untuk memobilisasi pasien, atau tadi memang harus bersama-sama. Intinya tadi setengah dari berat badan maksimal. Ya. Oke. Ternyata banyak teman-teman, sobat sehat RSU semua dan teman-teman profesi. Resiko kita melayani pasien ya harus kita tentunya kita terima ya. Tapi kan bisa kita cegah ya Bu ya. Semua itu bisa dicegah agar tidak terjadi. Jadi mending mencegah daripada mengobati. Nah, dari semua resiko-risiko tersebut Bu, mungkin satu persatu kan mesti ada tekniknya ya. Tadi seperti tadi kalau butuh kita maksimal separuh berat badan. Nah, itu kalau kita sendirian. Kalau lebih dari itu ya harus cari alat. Ya, kalau di rumah sakit kita kan udah ada alat Esimov dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih gede itu pakai crank atau apa tuh. Di asal kalau lihat di internet itu ada kayak di katrol gitu pasiennya. Ya, memang sebenarnya di rumah sakit kan juga ada bagian K3 ya untuk kesehatan kerja. Nah, itu juga bisa melakukan analisis bagian mana risikonya apa. Itu sudah ada pedomannya juga seperti itu. Termasuk yang di laundry itu risikonya apa, perawat risikonya apa. Nah, dari situ nanti kita buat manajemen risikonya, pencegahannya. Tapi secara umum begini ya, kalau memang itu bisa dirundingkan dulu ya strateginya, termasuk tadi mengangkat berat, sudah ada Esimov, pakai spray, pakai pelak ya. Yang penting memang ada persiapan, tidak langsung mendadak mengangkat. Terus jangan lupa kuda-kudanya ya, mansat ya bahasa Jawanya ya. Jadi meskipun badannya agak kecil, tapi ada kekuatan lebih dengan strategi ya. Jadi kalau di rehab namanya lever arm-nya harus diperhatikan. Jadi bukan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu resiko kena punggungnya lebih besar. Termasuk kalau kita mengangkat barang ya di tengah meja kita nggak boleh mengangkat langsung. Tapi ditarik dulu dekat badan baru diambil. Jadi kalau dekat dengan badan itu lebih aman. Itu ya. Terus mungkin sekarang agak jarang ya yang memakai baju celana rok yang sangat ketat. Nah, itu juga sangat mengganggu pergerakan. Itu juga membuat risiko cedera. Juga ada. Ya, termasuk sepatu. Nah, sekarang sudah banyak yang memakai sneakers ya, saya lihat di rumah sakit ortopedi. Promosi itu Bu. Enggak, itu kan bukan merek, itu tipe. Tipe. Saya enggak menyebut merek. Kalau itu sneakers ya. Jadi bukan sepatu kets. Nah, itu cukup nyaman. Jadi karena rumah sakit kita cukup luas, mesti jalan ke sana kemari. Nah, itu cukup nyaman. Jadi enggak ada lagi yang pakai hak tinggi sehingga akan menimbulkan nyeri punggung. Jadi saudara, teman-teman sejawat dan sahabat sehat RSU, apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda, semua berisiko. Dan mungkin salah satu adalah yang disampaikan Dokter Kuno tadi. Ya. Dan saya yakin banyak yang statis tadi Bu, yang statis tadi belum mungkin mohon solusinya. Ya. Sebetulnya kita masing-masing juga sudah membawa faktor risiko sendiri. Misalnya kelebihan berat badan, lingkar perutnya besar, artinya otot perutnya lemah. Ya. Kemudian misalnya merokok. Kemudian postur tubuh yang tinggi, jadi alat-alatnya nggak sesuai ketinggiannya, ya itu juga mempengaruhi kan. Kalau orang tinggi cenderungnya lebih mudah cedera. Jadi kalau tinggi berarti otomatis. Ya makanya kalau bed di poli, saya kan bisa naik turunkan, tapi mungkin nggak semua bisa seperti itu peralatannya bisa disesuaikan. Kemudian orang yang punya komorbid biasanya faktor peradangannya juga cukup besar, punya diabetes, punya hipertensi, tadi kegemukan. Jadi ya tidak fit ya, apalagi kalau jarang olahraga. Nah, itu pasti risiko cederanya meningkat. Apalagi menurut saya kalau pekerja ini sudah cukup usianya
agak banyak berumur, kemudian ototnya sudah mulai berkurang masanya, udah jatuh juga, jadi nanti baru dorong stretcher misalnya, licin, nggak bisa ngering. Jadi memang harus fit ya, kerja di rumah sakit dimanapun jangan lupakan harus meningkatkan kebugaran. Untuk Bu, posisi statis tadi ada tips kayak stretching setiap apa gitu? Ya. Yang pertama tentu saja posisi dulu. Posisi duduk maupun posisi komputer. Jadi nggak ada menunduk begini lebih dari 30 derajat ya, karena sebetulnya kita tegak saja beban di leher itu sudah sekitar 5 kilo. Jadi kalau menunduk 10 derajat tambah, kayaknya sudah jadi 12 kiloan ya. Nah, nanti makin lama makin begini bebannya makin besar. Itu nanti muncul namanya text neck syndrome. Jadi kalau sekarang pasien-pasien kita yang operasi leher itu pekerjaannya penjahit ya, tapi nanti ke depan mungkin bisa lebih cepat jadi pasien. Karena menunduk itu sejak kecil saya lihat ya, jadi pasien-pasien anak-anak itu sudah nggak mau lagi diberi mainan, mereka semuanya pegang HP. Terus kusuk ya. Nah kembali lagi ke teman-teman yang memakai komputer, tentu saja harus level mata. Nah karena kita juga berhadapan dengan pasien mungkin nggak bisa lurus sekali tapi agak miring, jadi kita duduknya juga mesti diposisikan sejajar sama komputernya, jadi kita menoleh ke pasien tapi kita menghadap ke komputer. Terus posisi duduknya jangan sampai jinjit, duduk tapi jinjit ya, kan ada yang tungkainya non sewu agak pendek, terus tidak sampai untuk ke lantai, kursinya nggak bisa dikondisikan ya. Jadi kalau memang seperti itu bisa dikasih dingle di bawahnya. Dingle itu kalau bahasa Indonesia bangku ya Pak? Ya Bu ya, bangku ya, pendek. Bangku untuk kaki ya. Kemudian kalau memang duduknya jangka lama, apalagi kalau berhadapan dengan pasien ya, customer, kita kan nggak boleh duduknya merosot gini, karena kalau merosot gini tekanannya akan jatuh di punggung bagian bawah, di mana itu yang paling berisiko untuk cedera. Jadi duduknya mepet tapi rileks, seperti ini. Nah, mungkin 1 jam sekali memang harus break ya. Misalnya petugasnya ada 5, kita bisa bergantian untuk stretching. Mungkin kalau kita lihat dulu di toko mainan ya di Solo, setiap berapa jam ada senam bareng, tapi itu jadi pertunjukan untuk customernya. Sebetulnya di rumah sakit juga bisa begitu, pengunjungnya bisa diajak untuk latihan peregangan sekalian. Ya intinya harus ada break ya, memperlakukan sendi-sendinya dengan betul. Yang kedua, berhenti sebelum capek. Ya, makasih Dokter Noh. Jadi itu sahabat sehat RSO, terutama untuk teman-teman yang tadi yang perawat atau profesi yang lain yang tugasnya angkat pasien, memindahkan pasien, itu tadi sudah dibahas sama dokter. Yang kedua terkait dengan posisi statis tadi ya, di teman-teman yang di administrasi terutama. Mungkin tidak kurang panjang lebar atau kurang detail banget ya, tapi nanti insya Allah kita dipermudah dengan informasi-informasi juga yang ada di internet ya Bu ya. Jadi silakan, atau mungkin teman-teman yang sudah terlanjur punya masalah dengan hal tersebut ya, baik siapapun lah, masyarakat umum juga terkait dengan pekerjaannya yang tadi duduk statis, yang ada pekerjaan yang angkat junjung ya. Itu silakan kalau ada masalah bisa berkonsultasi ke rumah sakit ortopedi, utamanya dengan Dokter Noh ya. Bisa melalui poli reguler maupun poli eksekutif. Kami juga melayani pasien dengan peserta BPJS maupun pasien terutama yang dengan BPJS Ketenagakerjaan. Monggo silahkan kalau mau ke rumah sakit ortopedi. Terima kasih Dokter Noh, mungkin siang hari ini cukup sekian. Mungkin ada closing pernyataan untuk penutup ini podcast kita untuk teman-teman. Sebetulnya penyakit akibat kerja ini bisa dicegah ya, terutama untuk yang kaitannya dengan muskuloskeletal. Tentu saja kita juga harus memperhatikan postur keseharian, kemudian tadi memperhatikan bagaimana kita memperlakukan sendi-sendi kita dengan betul dan berhenti sebelum capek ya. Jadi kalau pekerjaan itu memang tidak ada habisnya. Mungkin kalau istirahatnya di akhir dari pekerjaan bisa menimbulkan nyeri, tetapi kalau kita bisa berhenti sejenak, kemudian melakukan latihan ringan, nanti sampai akhir bisa menyelesaikan pekerjaan, tetapi tidak menimbulkan rasa nyeri. Terima kasih Dokter Noh, sehat selalu untuk kita semua.
juga tips-tipsnya untuk kita sebagai pelayan masyarakat. Sampai ketemu di lain kesempatan dan lain topik. Sehat untuk kita semua. Salam sehat. Wortu Podcast.